Selamatnya. Seorang ibu tiba-tiba harus menjalani persalinan saat antri di bank di Subang, Jawa Barat. Ibu bernama Ririn Anggreni 25 tahun ini pun melahirkan di atas kursi antrian dibantu seorang tenaga medis. Kejadian ini pun terekam warga hingga viral. Kejadian bermula saat Ririn hendak mengaktifkan ATM yang terblokir untuk mengambil uang. Tiba-tiba ia mengalami kontraksi lalu menjerit hingga harus direbahkan di kursi antrian. Lalu terjadilah proses melahirkan. Sang ibu mengaku selama kehamilan tidak pernah memeriksakan kandungannya karena sibuk mengasuh anak pertamanya yang baru berusia 3 tahun. Langsung kerasa perutnya sekali mulus langsung keluar. Air ketubannya pecah. Emang nggak taunya lagi bulannya atau gimana tuh? Enggak, karena kan masih lama, harusnya tanggal 22 kalau perhitungan. Kata bidan itu? Enggak, saya yang itu, kan enggak ke bidan. Oh, belum pernah diperiksa Iya. ke bidan? Saat ini kondisi bayi sehat dengan berat 3,6 kg dan diberi nama Febrian Saputro Brimola oleh pihak bank. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sejumlah bayi yang tengah tertidur ditemukan polisi dari sebuah rumah di wilayah Bandung, Jawa Barat. Saat digerebek, polisi mengamankan beberapa orang dewasa yang disinyalir sebagai pelaku perdagangan bayi. Total ada 3 tersangka yang diamankan petugas Polsek Tambora atas kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO. Seluruh tersangka ditangkap dari daerah Karawang dan Bandung. Penggerebekan sendiri berawal dari adanya laporan warga yang curiga dengan aktivitas para tersangka. Adanya laporan dari masyarakat yaitu ibu dari bayi yang diperdagangkan. Korbannya warga Tinggal di Tambora. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku yang telah diamankan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga panik saat api berkobar di Gang Swadaya 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu malam. Warga pun bahu-membahu berupaya memadamkan api membantu petugas pemadam. Namun api dengan cepat merambat hingga membakar 7 bangunan yang terdiri rumah warga, bengkel, dan pengepul barang bekas. Selain 7 bangunan, 2 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4 ikut terbakar karena cepatnya api. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Dia keluar dari kamar mandi atau api udah masuk plafon besar. Upaya dia teriak keluar, ya memang membesar. Nah, dari damkar sendiri setelah masuk, ini banyak kendala karena akses dilalui mobil kami gede, jalan kecil nggak bisa. Nah, pemadaman dengan unit air dengan unit itu ada keterbatasannya, sempat kehabisan ya, sempat padam. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Api mulai bisa dipadamkan setelah menerjunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sementara aksi pencurian tiang lampu taman di Kelapa Gading, Jakarta Utara dipergoki oleh emak-emak. Meski sudah direkam dan diteriaki, maling tetap nekat membawa curiannya. Dalam rekaman video warga, seorang pria tengah menggotong sebuah tiang lampu taman di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara dari kejauhan, emak-emak yang melihat aksi tersebut terus meneriaki pelaku. Meski sudah diteriaki, pelaku dengan santai tetap membawa tiang curiannya menuju seorang rekannya yang menunggu di sebuah sepeda motor dan kabur. Sementara sisa besi tiang yang habis dipotong para pelaku terlihat berserakan. Diketahui pencurian serupa memang kerap terjadi, namun biasanya dilakukan pada malam hari. Tapi dia sembari ngergajiin lampu taman itu. Nah, pas mungkin ada susah kali ya sama dia buat ini, akhirnya digoyang-goyangin. Nah, karena di sini dia udah ngegoyangin tiang itu, di sini udah pada teriak-teriak maling. Warga berharap agar aksi tersebut dapat ditindaklanjuti karena dirasa meresahkan. Apalagi pencurian turut menyasar besi pembatas jalan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa mengalami trauma, siswa korban bullying minta perlindungan psikologi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Polisi juga mengungkap korban dianiaya lebih dari 1 kali.
Korban perundungan SMA elit di kawasan Serpong mendatangi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jalan Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten. Korban datang menggunakan jaket biru didampingi oleh orang tua serta komisioner KPAI. Kedatangan korban guna mendapatkan bantuan psikologis karena saat ini kondisinya masih mengalami trauma. Kami memastikan apakah sudah mendapatkan pendampingan psikologis dan anak masih butuh pemulihan. Sebelumnya, video siswa sekolah elit di Serpong melakukan aksi perundungan terhadap juniornya di sebuah warung viral. Aksi bullying dilakukan oleh para senior terhadap korban sebagai syarat untuk masuk geng. Korban yang merupakan calon anggota geng harus mengikuti permintaan anggota gangster. Mulai dari membeli makanan, bahkan hingga mendapat kekerasan fisik seperti dipukul dan disundut rokok. Ironisnya, salah satu anak artis diduga terlibat dalam aksi perundungan. Akibat aksi penganiayaan, korban mengalami luka memar hingga bekas luka bakar. Polisi juga mengungkap korban dianiaya lebih dari satu pelaku dan lebih dari satu kali. Namun hingga kini, polisi belum merilis para pelaku kasus bullying sadis di sekolah elit di kawasan Serpong. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencurian dengan kekerasan yang melibatkan 2 anggota polisi ditangkap Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, uang senilai Rp50 juta yang diletakkan dalam bagasi motor raib digondol oleh maling. Enam komplotan pencurian dengan kekerasan yang telah beraksi di sejumlah lokasi di Garut, Jawa Barat ditangkap Satreskrim Polres Garut. Keenam pelaku memiliki peran yang berbeda-beda, termasuk adanya keterlibatan 2 oknum anggota polisi aktif dari Polres Garut dan Polres Sukabumi. Kini keduanya telah dilakukan proses hukum, termasuk akan dipecat. Komplotan ini ditangkap petugas saat melakukan pencurian dan merampas kendaraan korban di kawasan Leles, Garut dan membuang korbannya ke tempat yang sepi dengan tangan terikat dan mata tertutup lakban. Modus pelaku dengan melakukan pemerasan terhadap korbannya seolah-olah sedang menjalankan tugas penangkapan. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi seorang pelaku pencurian yang menggasak uang senilai Rp50 juta yang disimpan dalam bagasi motor di Jalan Erlangga, Karanganyar, Panggung-Rejo, Pasuruan. Usai menggasak kantong berisi uang, pelaku segera melarikan diri bersama rekannya. Diduga pelaku sudah membuntuti korban usai mengambil uang di sebuah bank. Namun saat korban singgah ke toko bangunan, korban lupa mengambil kunci motornya. Kesempatan ini dimanfaatkan pelaku dengan menggasak uang di dalam kantong. Korban pun segera melapor ke polisi. Masih kita selidiki apakah memang ada kesengajaan korban itu menaruh dalam itu dan kunci kontaknya memang sengaja ditaruh, kita masih selidiki. Jadi keterdugaan pelaku dengan tersangka ini masih kita. Sementara di Bogor, Jawa Barat, kamera CCTV juga merekam aksi pencurian uang cash Rp30 juta dari dalam mobil yang terparkir di Pasar Citerep. Pelaku diduga sudah memantau situasi sebelum melakukan aksinya, sehingga saat membuka pintu mobil korban tidak menyadari. Usai menggasak uang dalam kantong, pelaku langsung melarikan diri bersama rekannya menggunakan sepeda motor. Diketahui pelaku berjumlah 3 orang. Dari Pasuruan, Jawa Timur dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.